Selamat siang, Anak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Anak Ibu semuanya? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan berdoa silakan dipimpin oleh ketua. Silakan ketua. Amin. Sebelum itu, baiklah Ibu mau ambil absen dulu. Siapa nih dari teman-teman kalian yang gak hadir? Tunggu ya, Ibu ambil absen dulu ya. Budi, Sari, hadir. Hadir ya, hadir semuanya ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tolong menolong. Sebelum kita membahas tentang tolong menolong, maka kita akan membahas dulu apa itu Pancasila. Nah Ibu pasti sudah tahu apa Pancasila karena udah kelas itu ya, udah kelas 3 nih ya. Pasti udah tahu apa Pancasila. Nah, Pancasila ada yang tahu pengertian itu Pancasila? Tidak tahu ya. Pancasila adalah dasar negara. Nah, itu kalau setiap undang-undang, kalau mau membuat keputusan, misalnya mau membuat undang-undang, harus disesuaikan dengan Pancasila, gitu ya. Nah, itu adalah fondasi kita. Nah, itu adalah lambang negara kita yang mengatur semua kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, ya. Nah, untuk itu jumlah Pancasila itu ada berapa? Nah, kalau kalian lupa apa saja Pancasila, nah kalian kan ada buku yang di belakangnya tuh. Coba tengok buku bintang obor, pasti ada Pancasila di belakangnya. Coba lihat di sana. Nah, yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki arti menjalin toleransi, saling menghormati kepercayaan masing-masing untuk membina kerukunan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa itu dilambangkan dengan bintang. Nah, berarti saling menjalin toleransi. Misalnya ada teman-teman kita atau saudara kita atau tetangga kita yang tinggal di lingkungan kita, mungkin yang beragama non-muslim, makanya itu kita harus menghormati mereka, toleransi mereka dengan agama mereka, dengan budaya mereka. Nah, misal Anda tinggal di sebuah lingkungan dan lingkungan itu ada orang Cina, ada orang Batak, beraneka ragam budaya, dan itu tidak boleh terjadi perselisihan. Nah, itu ya, jadi saling menjalin toleransi karena setiap budaya, setiap daerah, setiap agama memiliki keciri khasannya masing-masing dan kita harus menghargai itu. Selanjutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu memiliki arti saling mencintai dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu dilambangkan dengan rantai. Nah, jadi maksudnya di sini artinya adalah saling mencintai dan menumbuhkan rasa bertanggung jawab dan saling menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, itu saling mencintai sesama manusia, sesama makhluk hidup. Nah, kita harus saling mencintai dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, sikap kemanusiaan ini seperti ada teman kita yang terkena musibah, nah, atau saudara kita yang terkena musibah atau sedang kemalangan, maka hak kita adalah untuk menghibur mereka dan membantu mereka sebisa yang kita mampu. Nah, selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memiliki arti menempatkan persatuan bangsa asas Bhinneka Tunggal Ika di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, sila yang ketiga ini dilambangkan dengan beringin. Beringin ini bermakna persatuan bangsa atas asas Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika Anda sudah tahu. Nah, Bhinneka Tunggal Ika untuk saling bersatu, menghargai tadi contohnya yang ada
Di rumahnya tinggal orang Batak, orang Bugis, macam-macam orang Sunda. Nah itu kan mereka memiliki budayanya masing-masing dan kita harus menghargai itu, saling menghargai dan saling bersatu. Nah nggak boleh berpecah belah karena kita adalah negara yang kaya akan rempah-rempah dan kaya akan sumber daya alam dan sumber. Jadi kita harus bersatu agar negara kita tidak dijajah lagi oleh negara-negara lain. Di luar negeri caranya untuk dapat menjajah kita lagi adalah mengadu domba kita, mengadu domba dari suku ke suku, agama antar agama. Itulah cara mereka. Jadi kita harus bersatu dan tidak boleh terjadi perselisihan. Nah seperti itu. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan. Nah itu dilambangkan dengan banteng. Nah banteng ini memiliki arti menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Nah menjunjung tinggi asas kekeluargaan itu contohnya di rumah. Ada kakak atau adik kalian mungkin yang terjatuh atau sakit atau terlibat masalah, sikap kita adalah membantunya seperti itu, menyelesaikan permasalahan mereka atas dasar asas kekeluargaan ya seperti itu. Atau dengan orang lain, nah kan bersaudara tidak hanya dengan keluarga sendiri tapi kita bisa bersaudara dengan orang lain juga seperti itu. Nah yang selanjutnya ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah keadilan sosial ini dilambangkan dengan padi. Nah, padi memiliki arti mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Jadi, istilahnya kalimat ini memiliki arti mengembangkan perbuatan adil ya. Misalnya ada Anda di kelas ini, contohnya ketua kelas. Ketua kelas kan kalau dari papa kan guru kelas kan manggilnya ketua kelas. Jadi misal ketua kelas ini ada nih yang gak berteman dengan teman-temannya di kelas nih gitu. Sedangkan informasi yang diberitahukan oleh guru kelas ini jatuhnya ke ketua kelas. Jadi ketua kelas itu menyampaikan kepada teman-temannya yang ada di kelas. Nah karena dia gak berteman dengan si A, si B, sampai si Z gitu kan. Jadi dia tidak menyampaikan informasi tersebut, itu nggak boleh, kita harus bersikap adil. Maka sikap ketua kelas adalah tetap menyampaikan informasi tersebut meskipun dia sedang tidak berteman sekalipun dengan teman-temannya yang ada di kelas seperti itu. Kita akan membahas itu tolong menolong. Nah tolong menolong itu, apakah nenek ibu sudah tahu apa itu tolong menolong? Nah tolong menolong adalah sikap saling bantu membantu. Nah, atau bisa dibilang juga sebagai sikap empati dan simpati. Nah, seperti itu ya. Nah, apakah di sini ada yang bisa menambahkan apa itu arti tolong menolong? Ayo, siapa yang bisa? Budi? Ya, betul sekali Budi. Nah, yang disebutkan Budi tadi betul ya. Jadi kita harus membantu, maksudnya itu membantu teman-teman, maksudnya itu membantu orang yang sedang kesusahan. Misalnya kita lihat orang kecelakaan, terus kita pergi aja, itu nggak boleh. Maka sikap kita adalah menolong orang tersebut atau memberdirikan dia, nah memberi dia air minum, nah seperti itu ya. Nah untuk itu sekarang ibu ada cerita. Silakan kalian simak dan dengarkan cerita ibu ini. Nah, yuk. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan dan membawa Udin ke UKS. Nah, UKS adalah singkatan Unit Kesehatan Sekolah. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa ke dokter. Perbuatan Edo dan Beni menolong Udin sangat terpuji karena Beni dan Edo membantu Udin dan memapahnya ke UKS. Nah, sekarang apa yang dapat kalian petik dari cerita yang sudah ibu ceritakan tadi? Ya, bagus. Udin oleh Beni dan Edo. Benar ya?
Udin sekarang dibantu oleh Beni dan Edo dengan dipapah ke UKS. Nah sekarang, apakah kalian memiliki pengalaman dalam membantu orang atau saudara kalian atau orang lain? Ya pernah ya. Nah apa Susi? Oh ya, berarti Susi menolong saudara Susi yang terjatuh, jadi kakinya terluka gitu pas main sepeda. Nah ya, itu yang digambarkan oleh Susi tadi, yang diceritakan oleh Susi tadi itu tuh benar sekali. Nah sikap Susi adalah membantu saudaranya yang terjatuh dari sepeda. Nah seperti itu adalah bentuk sifat tolong menolong. Apa kaitannya dengan sila, Pancasila? Tadi kan kita udah Ibu jelaskan itu arti Pancasila. Nah, sila kemanakah? Sila yang keberapakah yang berkaitan dengan tolong menolong? Nah, ayo, siapa yang bisa? Tidak ada ya. Ya, sila yang berkaitan dengan tolong menolong adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti yang memiliki arti saling mencintai dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, saling mencintai dan saling menjunjung tinggi sikap kemanusiaan. Nah, serta menjunjung tinggi sikap kemanusiaan ini adalah salah satu bentuk dari simpati dan empati. Simpati dan empati itu adalah kita tuh merasa iba terhadap saudara kita yang tertimpa musibah atau kemalangan. Nah, seperti itu, ada rasa sedih dan ingin membantunya. Itu adalah sikap kemanusiaan. Nah, jadi tolong menolong tadi adalah bentuk dari tadi yang kedua, cerminan sila yang kedua itu ya. Apakah anak-anak Ibu ada yang mau apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang tidak dipahami? Ya, tidak ada ya. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Oh, ya Udin. Ya, bagus ya yang disampaikan oleh Udin tadi. Ya, benar sekali. Jadi, sikap tolong menolong itu adalah tolong saling bantu-membantu ketika ada saudara kita atau teman kita yang terkena musibah dan kemalangan. Seperti itu, seperti terjatuh, seperti ada yang meninggal dan segala macam. Ada yang terlibat musibah, nah gitu. Nah, jadi kaitannya dengan sila yang kedua itu sangat erat sekali, karena sikap kemanusiaan itu sangat menggambarkan sekali bagaimana seharusnya manusia berperilaku terhadap satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya Nanda Ibu alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah. Ya, baik ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di minggu besok. Silakan baca dan kerjakan latihan yang ada di buku, serta jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk makanan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Semoga virus corona cepat berakhir dan kita bisa sekolah lagi seperti biasa, berkumpul di sekolah dan belajar seperti biasanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.